Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan sehingga kita bisa bertemu di channel ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman, setiap manusia pasti akan menemui yang namanya kematian. Allah berfirman, setiap yang bernyawa pasti akan mati, hanya kepada kami kamu dikembalikan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 57. Setelah manusia meninggal nanti, maka akan berhadapan dengan alam kubur atau disebut dengan alam barzah. Di alam ini hanya ada dua keadaan, yaitu mendapat nikmat kubur atau ditimpa siksa kubur. Tentu sekali kita menginginkan nikmat di dalam kubur kita nanti. Ketahuilah sahabat, Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Ar-Ruh menerangkan kepada kita semua bahwa ada banyak sekali yang menyebabkan seseorang mendapat siksa dan azab di dalam kuburnya. Namun poinnya adalah karena hamba tersebut tidak melaksanakan kewajibannya sebagai hamba Allah, namun berbalik malah melaksanakan larangan-larangan Allah. Ibnul Qayyim melanjutkan perkataannya bahwa siapa yang menjadikan Allah marah dan murka dengan berbuat dosa dan maksiat, lalu dia enggan bertobat kepada Allah, lalu mati dalam keadaan banyak dosa dan maksiat, maka dipastikan ia akan memperoleh azab dan siksa di dalam kuburnya, sesuai dengan kadar kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Siksa kubur bagi orang yang tidak beragama Islam, maka siksanya tidak akan hentinya sampai ia dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan namanya siksa kubur bagi orang beriman tergantung banyaknya dosa dan maksiatnya selama hidup di dunia. Sahabat beriman, berikut 5 ciri dan tanda orang yang akan mendapatkan siksa kubur. Mari simak baik-baik, semoga kita terhindar dari 5 macam orang ini. Yang pertama, orang munafik. Orang munafik memiliki 3 ciri. Pertama, apabila ia berkata ia sering sekali berbohong. Kedua, apabila berjanji sering sekali ingkar terhadap janjinya. Dan yang ketiga, apabila ia dipercaya ia berkhianat. Orang munafik biasanya akan sangat semangat beribadah apabila dilihat oleh banyak orang. Namun ketika dalam keadaan sendiri, dia malas beribadah dan bahkan tidak beribadah sama sekali. Yang kedua, tidak menjaga diri dari air kencing. Tidak menjaga kebersihan diri dari saat buang air kecil adalah perkara yang mungkin dianggap sepele bagi kebanyakan orang. Namun ketahuilah sahabat, sebenarnya perkara ini termasuk ke dalam dosa yang sangat besar. Air kencing termasuk najis, maka tubuh pakaian atau bagian yang terkena air kencing harus kita bersihkan dan sucikan. Nabi kita bersabda, kebanyakan azab kubur itu disebabkan dari air kencing. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, ghibah. Nabi menjelaskan bahwa ghibah adalah engkau membicarakan mengenai saudaramu dengan hal-hal yang tidak ia sukai. Hadis riwayat Muslim. Di dalam hadis lain Nabi bersabda, tatkala Rabbuh mi'rajkan aku melewati beberapa kaum yang memiliki kuku dari tembaga, lalu mereka mencabik-cabik wajahnya dan dada mereka. Aku pun bertanya kepada Jibril, siapakah mereka wahai malaikat Jibril? Maka Jibril menjawab, mereka adalah orang yang memakan bangkai saudaranya. Ia ini melaksanakan ghibah dan menjatuhkan kehormatan manusia atau orang lain. Hadis riwayat Ahmad. Yang keempat, meratapi jenazah. Sesungguhnya mayit itu akan diazab oleh Allah karena ratapan keluarganya. Hadis riwayat muttafaqun alaihi. Apabila semasa hidup kita atau semasa hidup seseorang telah melarang keluarganya untuk tidak meratapi kematiannya kelak, namun mereka keluarganya tetap melakukannya, maka dia tidak akan ditimpa siksa di alam kuburnya sedikit pun. Dan yang kelima, orang yang mati tanpa membawa agama Islam.
Tentu hal ini tidak perlu dijelaskan, karena sudah jelas bahwa hamba yang tidak percaya bahwa Allah penciptanya mana mungkin akan diberikan nikmat di akhirat kelak, yang ada hanyalah kepedihan siksa dari Allah selama-lamanya. Para sahabat beriman, semoga Allah memberikan keselamatan, kebahagiaan untuk kita semua, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Semoga apa yang kami sampaikan di dalam video kali ini dapat bermanfaat untuk sahabatku semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.